dan internal rate of return. Pertama kita akan menghitung NPV dulu ya teman-teman ya, net present value. Pertama kita hitung depresiasinya dulu. Untuk proyek 1 60 juta dibagi 6 ya teman-teman. 60 juta dibagi 6 karena dia masanya 6 tahun ya teman-teman ya. 60 juta kita dapat dari sini initial investmentnya. Ini initial investmentnya 60 juta. Kemudian 60 juta dibagi 60 juta dibagi 6 ya teman-teman, maka kita dapat 10 juta. Kemudian untuk proyek kedua initial investmentnya adalah 72 juta dibagi 6 juga, 6 tahun, maka kita dapat 13,666.67. Nah berikutnya kita akan menghitung cash flow untuk masing-masing project. Pertama untuk proyek pertama adalah 30 juta, ini rata ya teman-teman karena dia tadi cash flow-nya adalah 20 juta ya. 20 juta ditambah depresiasi tadi yang sudah kita hitung. Jadi 20 juta ditambah 10 juta, maka ini totalnya 30 juta sampai tahun ke-6. Kemudian untuk proyek kedua juga sama. Proyek kedua adalah ini ya teman-teman ya, 45 ditambah 13. Jadi kita dapat 5866 sekian. Oke. Nah, ini kalau nanti kalau di UAS mungkin ditanya juga payback periodnya berapa gitu ya. Nanti kalian hitung sendiri, kan kemarin udah kita bahas ya payback period. Kemudian kita masuk ke NPV proyek pertama. Net present value untuk proyek pertama. Pertama kita buat tabelnya seperti ini. Ada sini N ini nomor mungkin ya, nomor N ini tahun ya, tahun pertama, tahun kedua sampai tahun ke-6. Kemudian ini cash flow-nya dari soal yang tadi di atas ya, dari sini ya, dari sini 20 juta. Mana dia tadi? Ini ya, 20 juta dikali 0,909. Ini diskon faktornya 10%. Diskon faktornya 10%. Yang ini ya teman ya, yang di soal ini dikatakan diskon faktor pada diskon rate 10%. Nah, pertanyaannya dapat 0,909 ini kita dapat dari mana? Nah, ini kita dapat dari, kita hitung ya teman-teman ya. Bisa kita hitung, atau kalau teman-teman nggak mau repot bisa cari di Google ya. Bisa cari di Google diskon faktor 10%. Tabel A1 gitu teman-teman, tabel A1 diskon. Nanti saya kasih linknya deh. Nah kalau kita mau manual, kita bisa hitung sendiri. Caranya bagaimana? Nah, ini sudah buat rumusnya. Rumusnya adalah 1 per 1 ditambah 0,1. Ini rumusnya teman-teman ya. 0,1 adalah 10%. Kurung tutup pangkat 1. Ini kalau teman-teman cari di keyboard, ini ada di 6 ya. Shift 6 itu ada pangkat ya. Shift 6 itu pangkat. Kemudian kedua sama. Hanya yang berubah adalah pangkatnya saja. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 sampai dengan pangkat 6. Gitu ya teman-teman ya. Maka untuk menghitung present value cash flow inflow-nya 20 juta dikali 0,909, maka kita dapat 18.181.818. Kemudian tahun kedua sama, ini juga dikali 20 juta dikali 0,8 dapat 16.582 dan seterusnya. Akhirnya jumlahnya adalah untuk present value cash flow inflow-nya totalnya adalah, ini kita jumlahkan ya teman-teman ya, kita jumlahkan. Saya ini ya. Ini kalau pakai kalkulator juga boleh. Enak sih ngitungnya pakai Excel.
Excel nih, jadi lebih mudah. Sama dengan kita saja ke teman-teman ke atas sum sini ya. Nah, kita dapat 80 105 214. Kemudian tadi untuk proyek pertama net investmentnya adalah 60 juta, maka NBV-nya adalah 87 dikurang 60 juta atau net investment, maka NBV-nya adalah 27105 214. Well, sampai sini ada yang mau tanya teman-teman? Clear? Halo? Clear, Pak. Oke, sip. Jadi ini sangat mudah, hanya penjumlahan saja, penjumlahan dan pengkalihan dan pengurangan. Nah, yang paling penting nanti adalah membaca hasil dari 2710214 nih apa sih gitu ya. Yang paling penting sih itu sebetulnya. Oke, maka untuk proyek pertama kita dapat angka NBV-nya adalah 27105 214. Berikutnya adalah kita masuk ke NBV untuk proyek kedua. Kita masukkan cash flow-nya dikali sama, ini diskon faktornya sama seperti di atas, menghitungnya juga sama, dikali 0,909, maka kita dapat 49,09. Berikutnya sama tahun kedua juga dikali 0,826, dapat 18,18818 dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan sum kita dapat 98406518. Untuk proyek kedua, nilai investasinya, nilai investasi bersihnya atau initial investmentnya adalah 72 juta ya teman-teman. Maka ini 98406518 dikurang 72 juta, maka kita dapat 26406,518. 26406,518. Maka kalau dari data ini, baru data NBV aja teman-teman ya, baru data NBV saja kita sudah bisa lihat bahwa kedua project ini sebetulnya bisa diterima, karena kan tadi syarat NBV dapat diterima kalau nilainya positif. Nah, kedua project ini nilainya positif, di atas 0 semuanya ya teman-teman ya, positif semuanya, dua-duanya positif. Tetapi project mana yang kita pilih? Yang project yang kita pilih adalah project yang NBV-nya paling tinggi. Yang tertinggi adalah proyek 1 ya teman-teman ya. Yang paling tinggi adalah proyek 1, 27.105.214 secara NBV ya. Nah, tapi kita belum bisa putuskan juga nih. Kalau secara NBV sih proyek 1 lebih bagus. Cuman secara payback period bagaimana, secara IRR bagaimana, kemudian hitungan-hitungan yang lainnya. Nanti kita gabungkan, akhirnya kesimpulannya apa yang mau kita ambil. Nah, ini untuk NBV project pertama dan NBV project kedua. Nah, teman-teman, sebetulnya ada cara yang lebih mudah dibanding kita bikin table seperti ini secara manual. Kita bisa langsung menghitung seperti ini ya teman-teman ya. 20 juta dikali 4,355. Ini 4,355 dapat dari mana? Dari tabel A2. Nanti teman-teman saya kasih linknya deh, tabel A2 itu apa. Jadi sudah ada tabelnya, kita tinggal kalikan aja 20 juta. Maka akan kita dapat 87 juta 100.000 dikurang ini initial investmentnya 60 juta untuk proyek pertama ya, maka kita dapat 27 juta 100. Coba kita lihat ya, yang tadi sama enggak? Ada selisih 5214. Kalau yang ini adalah 27 juta 100 yang secara cepat, hitung cepatnya 27 juta 100. Tapi kalau yang pakai table 27105.214. Nah, ini kenapa terjadi perbedaan? Ini karena ada selisih pembulatan faktor diskon faktornya ya.
sebenarnya tidak jauh beda, cuma beda Rp5.000. Tetapi cara ini hanya bisa digunakan untuk menghitung NBP yang cash flow-nya sama ya setiap tahun. Tetapi untuk yang cash flow-nya berbeda setiap tahun tidak dapat digunakan cara ini. Nah, teman-teman, ini jawaban untuk pertanyaan poin 1. Kita diminta untuk menghitung NBP dan kita sudah dapat jawabannya bahwa NBP proyek 1 lebih tinggi dibanding NBP proyek 2. Nah, berikutnya kita akan menghitung VI atau Profitability Index atau BC ratio. Untuk proyek pertama 87.100.000 dibagi 60 juta, maka kita dapat PI untuk proyek pertama adalah 1.45. Maka kita lihat di sini 87 kita dapat dari mana? 87 adalah dari sini teman-teman ya. Ini dari VV cash flow inflow dibagi initial investmentnya 60 juta. Kemudian untuk proyek kedua sama juga ya teman-teman ya. 98 dapat dari mana? 98 kita dapat dari sini ya. Ini biar sama ya. 87 105 ini biar sama-sama yang di atas. 87 105 214 ya. 214. Oke. Kemudian untuk PI project kedua 1,37. Maka kalau kita lihat dari data PI rasio, maka proyek pertama masih lebih tinggi ya dibanding proyek kedua. Proyek pertama 1,45, sedangkan proyek kedua 1,37. Nah, coba kita balik ke slide. Untuk PI rasio itu syaratnya apa sih? Syaratnya adalah mana dia PI? Profitability Index ada di slide keberapa ya? Nah, ini teman-teman ya. Ini slide PI kita. Jadi Bapak, yes. Pak, maaf Pak. Katanya Farhan mau masuk, belum bisa masuk Pak. Oh, oke. Dia telat kayaknya Pak. Coba kita lihat. Coba Farhan disuruh masuk lagi di ask join, belum kelihatan nih. Iya Pak, sebentar Pak. Mana nih si Farhan? Mana Bib? Ada katanya berdua. Coba ask join deh. Oke, sambil kesempatan ya, kita back ke slide. Nah, teman-teman, jadi untuk PI atau Profitability Index
Kriteria PI layak atau tidak layak adalah jika PI lebih dari 1 maka layak diterima, jika kurang dari 1 maka PI ditolak. Kayaknya udah ada yang tingtung. Nah ini si Farhan. Halo Farhan, sudah masuk belum Farhan? Makasih Pak. Sudah ya, sudah masuk Farhan ya? Ya Pak, sudah Pak. Oke, sip. Farhan, kita lagi bahas NVV ya? Iya Farhan, Pak, sudah. Oke. Nah, Iya Pak. Oke. Nah teman-teman, di VI, jika PI lebih dari 1 maka layak diterima, jika PI kurang dari 1 maka PI ditolak. Maka berdasarkan perhitungan kita ini, PI untuk project ini lebih dari 1, maka kita harus pilih PI mana yang lebih tinggi. Berdasarkan perhitungan kita, PI yang lebih tinggi 1 untuk proyek 1 ya teman-teman, untuk proyek 1 atau nilainya 1.45. Nilainya 1.45 ini untuk project 1. Nah, berikutnya kita masuk ke ARR, Accounting Rate of Return. Pertama, kita tentukan dulu average investment-nya. Kita tentukan dulu average investment-nya. Maka untuk proyek 1 kita hitung 60 juta dibagi 2 kita dapat 30 juta. Kemudian untuk proyek 2 72 juta dibagi 2 kita dapat 36 juta. Kemudian average investment-nya kita lihat dari sini ya teman-teman ya, dari cash flow-nya ya. Ini kita bisa gunakan rumus average ya teman-teman ya. Average kurung buka, kita sort dari sini. Maka untuk proyek 1 average-nya ada 20 juta, untuk proyek 2 average-nya adalah 21 juta ya teman-teman. Jadi dapat 21 juta dan 20 juta dapat dari kita gunakan fungsi average ya. Jadi kita mau lihat rata-rata investmentnya berapa untuk kedua proyek ini. Nah, maka dari data ini untuk proyek pertama average investmentnya pertama adalah 20 juta dibagi 30 juta, initial investment dibagi 2, maka kita dapat untuk proyek pertama dan 67%. Kemudian untuk proyek kedua average investmentnya adalah 21 juta dan untuk initial investmentnya adalah 36 atau 72 juta dibagi 2 ya, maka kita dapat 58%. Nah teman-teman, dari dua data ini dapat kita lihat bahwa nilai presentasi proyek pertama masih lebih tinggi ya teman-teman dibanding proyek kedua. Jadi sudah ada 3 indikator yang menyatakan bahwa proyek pertama ini lebih tinggi ya, lebih tinggi secara NVV, secara VI dan secara ARR. Nah berikutnya kita masuk ke IRR ya teman-teman ya, IRR, Internal Rate of Return. Nah untuk Internal Rate of Return, maka kita gunakan kita akan menghitung Internal Rate of Return, kita gunakan pola coba-coba ya, atau trial and error, atau nanti kita gunakan interpolasi. Nah teman-teman, kita akan coba menghitung IRR untuk proyek pertama ya, untuk proyek pertama. Kita coba dulu di diskon rate 22% ya teman-teman ya. Kita coba dulu di diskon rate 22%.
Nanti teman-teman boleh coba misalkan di diskon rate 24, 25, 26 boleh dicoba. Cuman saya sudah coba, ternyata yang paling mendekati adalah di 22%. Maka kita masukkan ke 22%, maka kita dapat untuk diskon faktor untuk 22% adalah 0,82 dikali 20 juta dapat 16.400. Kemudian untuk tahun kedua 672 dikali 20 juta kita dapat 13 juta sekian. Maka untuk VP cash flow untuk proyek pertama adalah dengan diskon rate 22%. Ini ya 22%. Aduh, sebentar. Excelnya not responding. Oke, sambil nunggu Excelnya, teman-teman sampai sini mau tanya dulu nggak? Clear atau masih ada yang bingung? Sedikit bingung sih Pak. Yang mana? Yang mana? Kalau saya bingung di nyari yang presentasinya itu kan Pak. Masih kurang paham Pak. Yang presentasi yang mana Diar? Yang ini? Perbandingan. Yang perbandingannya Pak. Bukan yang di atas, yang proyek 1, proyek 2 kan itu dibagi tuh Pak. Oh yang ini. Yang ini. Iya Pak. Oke. Bingungnya yang di mana? Halo Diar. Iya Pak. Bingungnya di situ Pak. Yang mana nih? Nih, dulu. Teman-teman boleh sambil ngitung ya teman-teman ya. Kalau ada yang nggak jelas langsung ditanyain aja. Yang 60 Proyek juta, yang 60 juta kan kita dapat dari itu ya, dari investment ya, initial investment 60 juta untuk proyek pertama, 72 juta untuk proyek kedua. Kemudian karena ini average investment maka kita bagi dua gitu ya Diar. Iya Pak. Oke, maka kita dapat 30 juta. Kemudian untuk average earning after tax, maka kita gunakan tadi rumus average yang ini ya. Mana nih? Di sini. Gitu Diar. Tinggal diketik average. Kita ke atas, sort ke atas, udah dapat 20 juta. Sama yang di sini juga sama. Average sort ke atas dapat 21 juta. Nah, gitu Diar. Jadi untuk Oh iya Pak, jadi iya saya bingungnya di sini dapat dari mana itunya tadi. iya, jadi ini kan untuk Berarti kalau dikerjain secara manual ini dong Pak, agak susah dong Pak. kalau secara manual Misalnya nggak pakai Excel gitu. Nyari nyari apa sih Express tuh? nyari average atau rata-rata ya. Rata-rata ya Pak. Iya. Bisa kali secara manual ya. Ada yang pernah coba nggak? Nilai rata-rata secara manual. Waktu SMP pernah belajar ya tuh, cuman saya lupa kalau ngitung manualnya. Iya Pak, pernah sih Pak. Lebih enak pakai Excel tapi lebih gampang. Jadi saya sarankan ngitungnya pakai Excel ya teman-teman ya, atau pakai kalkulator saintifik juga ada tuh fungsi average ya. Oke Diar, sampai sini clear ya? Clear Pak. Oke, sip. Jadi kita balik ke sini. Setelah kita dapat average earning after tax-nya, maka kita bagi dengan average investment-nya, maka kita dapat 67%. Nah, untuk proyek kedua sama average earning after tax-nya kita bagi dengan average
average initial investment kita 58,7%. Maka dari data ini kita bisa langsung menilai bahwa proyek pertama ini lebih baik daripada proyek kedua gitu, Diar. Oke, Diar, clear? Iya, Pak. Sip. Teman-teman Clear, yang Pak. yang lain ada yang mau tanya? Enggak ya, kalau nggak ada kita langsung lanjut ke sini. Nah, tadi seperti saya jelaskan di awal bahwa untuk menghitung IRR ini kita buat trial error. Nah, saya udah coba dari mulai berapa 1% sampai dengan, nah yang paling mendekati adalah 20%. Yang paling mendekati adalah 22%. Kita coba aja dulu berapa persen, 10% masuk nggak? 12% masuk nggak? Nah, ternyata yang paling dekat adalah di 22%. Maka kita masukkan datanya. Ini ngitungnya sama seperti di atas ya, tadi pakai rumus yang diskon faktor yang di atas, atau mau pakai tabel A1 A2 juga bisa. Maka 20 juta dikali 0,8 sama dengan 16.400 dan seterusnya. Maka kita dapat NBV-nya adalah 340.000 atau 3.340.000. Nah, berikutnya kita coba di diskon rate 24% ya teman-teman. Kita coba di diskon rate 24%. Tadi 22. Di 22% kita dapat 3.340.000. Kemudian berikutnya kita coba di diskon rate 24%. Kita masukkan di diskon rate 24%. Sama ini dikalikan ya, 20 juta dikali 0,8 sekian. Maka kita dapat VV cash flow inflow-nya adalah 60.380. Kemudian NPV-nya adalah 380. NPV-nya 380. NPV-nya 380. Nah, teman-teman, ini kan dari 22% ya. Dari 22% dapat 340. Di 24% kita 380.000 NBV-nya. Nah, berikutnya kita coba di 25%. Setelah kita masukkan ke rumus, 10 juta dikali 0,8 dapat 16 juta dan seterusnya. Total VV cash flow inflow-nya adalah 59.040. Net investment-nya 60 juta. Maka NPV-nya adalah minus 960. Seperti dijelaskan di awal, NPV minus 600, NPV minus maka proyek ditolak. NPV minus maka proyek ditolak. Maka untuk IRR-nya kita lakukan interpolasi. Jadi kita dapat NPV-nya ada di 24% dan 25%. Maka kita lakukan interpolasi. Diskon rate 24%, present value-nya 60.380. Kemudian diskon rate 25%, VV-nya 59. Ini ya teman-teman ya. 59040. Maka ini di sini ada selisih. Ada selisih 1%. Atau kalau ini kita kurangkan ya, dari 60 dikurang 59, maka ada selisih 1.340.000. Kemudian perbedaan ada di 24%, atau kita dapat 60.380. Jika 60.380 dikurangi initial investment, maka kita dapat 380. Maka kita dapat 380. Nah, perbedaan antara 380 dan 1.340 kita kali 1%, maka kita dapat 0,28%. Maka kita dapat 0,28%. Maka IRR untuk proyek pertama adalah
24% ditambah 0,28%. Jadi IRR untuk proyek pertama adalah 24% ditambah 0,28% atau sama dengan 24,28%. Jadi kita udah dapat nih teman-teman ya, IRR untuk proyek pertama 24,28%. Nah, berikutnya kita mau coba hitung IRR untuk proyek kedua. IRR untuk proyek kedua. Caranya sama seperti di atas, kita lakukan trial and error. Ini kita coba dari 26% ya teman-teman ya. Di 26% sama, ini 45 dikalikan 0,79 dan seterusnya. Maka kita dapat PP cash inflow-nya adalah 72.096. Net investmentnya adalah 72 juta. Maka NBV untuk proyek pertama dengan diskon rate 26% adalah Rp96.000. Nah, kita coba di rate 27%. Setelah kita coba di rate 27%, ternyata NBV-nya sudah negatif, atau maka NBV di atas 27% ini kita tolak ya teman-teman ya. NBV di atas 27% ini kita tolak. Maka selanjutnya sama seperti cara di atas, kita lakukan interpolasi. Ya, sama 26% dan 27% selisih 1%, atau kita dapat ini ya teman-teman ya, 1.256.000, kemudian diskon rate-nya 26%, selisihnya adalah 96.000. Maka perbedaannya adalah 96.000 dikali 1% dibagi 1.265. Ini ya teman-teman ya, 1.265. Maka kita dapat IRR untuk proyek pertama adalah 26% ditambah 0,08. 0,08-nya dari sini. Maka kita dapat IRR untuk proyek kedua adalah 26,08%. Coba kita lihat dengan yang proyek pertama. Nah, untuk secara IRR ternyata proyek kedua lebih tinggi ya teman-teman ya dibanding proyek pertama, ada selisih 2%. Nah, terakhir kesimpulan. Nah, kedua proyek di atas dapat diterima untuk seluruh kriteria investasi. Jadi dua proyek di atas ini dapat diterima, NBP-nya positif, VI-nya lebih dari 1 dan seterusnya. Kemudian kalau pertimbangan NBP dari kalau pertimbangan NBP proyek pertama lebih menguntungkan, pertimbangan PB proyek 2 lebih menguntungkan, pertimbangan ARR proyek 1 lebih menguntungkan, pertimbangan IRR proyek 2 lebih menguntungkan. Nah, tinggal nanti kita kasih data ini oleh pengambil keputusan mau diambil proyek yang mana. Cuman secara kriteria investasi dua proyek ini positif semuanya. Secara investasi dua proyek ini positif semuanya. Tinggal nanti kita akan menilai dan misalkan dari analisa laporan keuangan ya, rasionya bagaimana, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan seterusnya. Kemudian pertimbangan bisnis prosesnya secara marketingnya bagaimana, secara kebutuhan bahan bakunya dari mana, kemudian secara faktor lingkungan bagaimana, tenaga kerja dan seterusnya. Jadi dari sisi manajemen keuangan, maka secara kriteria investasi kedua proyek ini dapat diterima gitu ya teman-teman ya. Well, sampai sini ada yang mau tanya teman-teman? Mungkin yang terakhir yang IRR, masih ada yang bingung yang IRR? Bapak, saya masih bingung yang tadi, Pak. Yang mana tuh? Yang IRR atau yang ARR? Yang tadi ini, proyek 1 sama 2 itu kan tadi kata Bapak yang paling mendekati kan ada yang diskon rate-nya 22%, 24%, 25%. Itu saya masih bingung di situ, Pak. Maksudnya yang mendekati itu angka yang mana gitu. Saya bingungnya di situ. Iya, oke. Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Contoh ini, contoh yang di 22% ya teman-teman ya.
Kalau kita coba di 22%, ini kan trial and error ya. Jadi kita coba-coba. Kita coba dulu di 22% rate-nya. Kalau di rate 22%, jadi IRR ini kita mau mencari pada tingkat suku bunga berapa dia menghasilkan NPV yang negatif gitu teman-teman ya. Jadi mudahnya gitu ya. Jadi kita mau cari pada tingkat suku bunga berapa atau diskon rate berapa IRR-nya atau NBP-nya negatif. Itu poin dari IRR ya. Maka kita coba di 22% dulu. Kalau mau coba di 20% boleh, pasti nanti NBP-nya lebih tinggi gitu teman-teman. Kita coba di 22. Ini karena sudah coba, kita coba di 22%, maka ternyata NBP-nya adalah 3340. Gitu ya teman-teman ya. Terus kita coba di 24%. Ini kan karena di 22% masih 3.340, jadi saya nggak ngitung yang 22%, yang 23%. Jadi langsung 24%. Yang di 24% ternyata NBP-nya masih positif. Berarti di 24% ini masih diterima ya teman-teman ya. Apalagi yang ini masih diterima banget gitu ya. Nah, di 24% NBP-nya 380. Jadi masih diterima. Kita coba di 25%. Nah, setelah kita hitung ternyata di 25% NBP-nya sudah negatif. Nah, poinnya di sini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah dapat NBP-nya negatif berarti sudah close coba-coba kita. Berarti kita akan menghitung buat interpolasi di 25 dan di 24 gitu teman-teman ya. Sampai sini clear nggak? Berarti Pak, tujuan dari diskon rate itu nyari NPV negatif ya Pak? Iya, NPV yang ditolaknya di titik berapa sih gitu. Kan NPV kalau negatif ditolak. Oh, Gitu. iya. Ya, jadi Berarti kalau misalkan angkanya beda, kita tetap bisa cari diskon rate yang dari 22% itu walaupun angkanya beda. Tetap apa tujuannya buat cari NPV yang minus itu? iya benar. Oh, iya Pak, paham Pak. Oke, ngitung diskon faktornya sudah bisa kan? Iya. Ini dapat 0,8. Bisa Pak sama ya sama kayak yang tadi kan Pak, yang kata Iya. 1 kali berapa tuh? Iya. Yang oke. itu Pak. Iya. Sip. Ya Ada paham lagi? Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mau tanya sebelum kita masuk ke latihan? Jadi emang untuk Pak, saya mau Yes. tanya yang itu Pak, yang diskon faktornya saya masih agak bingung Pak cara ngitungnya Pak. Oke, kita ke atas berarti diskon faktor ya. Nah, teman-teman untuk ngitung diskon faktor ini contoh ini yang 10% ya, 10% ya. Jadi rumusnya 1 dibagi kurung buka 1, ini rumus ya, ditambah 0,1 ini diskon faktor yang mau kita cari di berapa persen gitu teman-teman ya. 0,1 0,1 atau 10%. Kalau 20% berarti 0,2 ya. Iya Pak, paham Pak. Kurung tutup. Kemudian kita kasih ini tanda ini ya, pangkat ya. Pangkat ini ada, kalian bisa ketik di shift 6, itu di atasnya 6 kan ada pangkat ya. Ini karena tahun pertama, maka kita ketik diskon faktor untuk tahun pertama, pangkat 1. Maka kita dapat 0, sebentar, ini karena dia 2 digit ya. Gitu ya teman-teman. Kalau 3 digit dia dapat 0,09. Kalau misalkan tahun kedua, berarti tinggal kita ganti aja dia tahun kedua. Belakangnya ya Pak. Iya Iya. Pak. Maka dia 0,2. Oh, digitnya ditambahin ya Pak 3. Makanya saya bingung tadi coba ngitung ininya beda Pak. Digitnya nggak keluar 3 gitu. Iya. Ya Pak, paham Pak, udah paham Pak. Paham ya. Ada lagi teman-teman yang masih kurang jelas? Pak, saya mau nanya lagi. Boleh.
Berarti yang tadi kan diskon rate-nya itu 22%, ada yang 24 gitu ya, Pak. Ya. Berarti nyari yang diskon faktor ini 1 per dalam kurung 1 tambah berarti itu 0,22 bukan Pak, atau berapa? Iya dong, kalau 22% berarti 0,22. Oh iya ya, 0,22 dikali ini Pak, kayak per tahunnya itu apa, kayak ini apa sih Pak, yang tahunnya itu dikali sama yang tahunnya itu pokoknya ya Pak ya. Pangkat. Oh iya. Misalkan Iya. tahun ketiga berarti pangkat 3, tahun keempat berarti pangkat 4. Oke. Oh iya, ya Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Makasih. Kita mau coba kalau misalkan 0,1 dijadiin 10% bisa nggak? 10%. Bisa, sama aja tuh teman-teman. Jadi kalau mau tetap 10% berarti diketik aja 10%. Tapi kalau nggak mau tadi kayak saya 0,1 atau 10%. Ada lagi yang mau tanya teman-teman? Clear? Insya Allah clear Pak. Insya Allah. Nah teman-teman supaya lebih Clear, paham, sip. Oke, supaya lebih paham maka nanti kita masuk ke latihan. Latihannya sama soalnya, cuman angkanya saja yang saya ganti. Diskon rate-nya masih sama, tetap 10%. Angkanya saja yang saya ganti ya, supaya lebih paham. Nanti teman-teman silahkan, enaknya sih pakai Excel ya. Enaknya pakai Excel jadi lebih mudah gitu. Ini latihannya, nanti saya share di grup latihannya. Kalian silakan hitungnya 1, 2, 4, 5 ya. Kalau mau ngitung payback periodnya juga boleh, sekalian latihan. Ini nanti masuk ke soal UAS ya teman-teman ya. Ini nanti masuk ke soal UAS, jadi pastikan kalian memahami untuk NVV, VI, ARR dan IRR dan payback period ya. Nah ini soalnya sama, cuman diganti initial investmentnya saja sama cash flow-nya yang diganti. Polanya sama, silahkan kalian lihat contoh yang sudah saya kasih. Atau kalau misalkan masih kurang jelas, nanti bisa lihat video kita hari ini untuk review ya teman-teman. Nah kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, saya pikir cukup untuk pembahasan IRR, NVV, VI dan ARR ini. Poinnya adalah teman-teman, kalian sebagai calon-calon manajer keuangan harus bisa memberikan masukan yang semaksimal mungkin bahwa jika ada usulan project mana yang boleh kita usulkan atau diterima. Maka peran teman-teman sebagai manajer keuangan ini sangat penting ya, perannya sangat vital di dalam pengambilan keputusan. Karena jika kalian salah memberikan masukan, jangan-jangan nanti bos kita atau investor kita akan salah menentukan project yang dipilih. Nah, gitu teman-teman. Well, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya pikir cukup. Terima kasih untuk materi kita hari ini.